Nunggu buka puasa, ngadar dulu deh, ngaji daring terlebih dahulu. Dan kita udah tersambung sama Gus Abdullah Anik Nawawi. Assalamualaikum Gus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, lumayan sehat. Lumayan Tapi sehat. karena ada gambarnya Mas Ali, jadi hilang sehatnya dikit. Makanya lumayan doang. Baik. Hari ini kita temanya Amaliyah dalam bulan Ramadan, Gus. Mungkin bisa dijelaskan apa aja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Silakan, Gus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi saya kan diminta untuk menjelaskan amaliyah. Nah, setelah saya konfirmasi ternyata kan ini pengajiannya tidak sekali ya, tapi setiap hari Rabu. Dan itu temanya semuanya tentang amaliyah. Jadi makanya kemudian di kesempatan sore ini, insya Allah saya akan membahas amaliyah puasa, tapi khusus dari pandangan Imam Ghazali. Dan nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas amaliyah-amaliyah yang lebih umum ya, seperti memburu Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, tapi untuk sore ini kita akan khusus membahas amaliyah-amaliyah Ramadan atau amaliyah ketika kita berpuasa, tapi dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Nah, sebelumnya ini pengajiannya bukan pengajian sih, ngaji bareng lah ya. Ngaji bareng itu mau ala jadul ya. Saya baca teks, atau sebenarnya saya sudah menyiapkan semi PowerPoint. Jadi PowerPoint tentang poin-poin yang akan kita baca. Apakah perlu ditampilkan apa tidak usah gitu. Ini saya kembalikan ke ketuanya aja nih. Gimana nih Mas Aldi kira-kira nih? Monggo Mas Anik, gimana Mas Anik enaknya? Loh ya nggak tahu. Gimana? Kalau perlu ditampilkan. Kalau perlu tampilkan ya. Ya biar sama-sama lihat tulisannya Imam Ghazali lah ya. Iya. Ini sudah ada muhib lah di sini. Iya. Jadi saya ini buat as-shaumu fi nadhar Imam Ghazali, puasa menurut pandangan Imam Ghazali. Nah, pertama puasa itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu ada kitab khusus yang membahas, judulnya itu kitab Asroris Shaumi. Jadi membahas tentang rahasia-rahasia puasa. Jadi emang Imam Ghazali penuh rahasia ya. Jadi puasa aja kalau ulama lain kitab Shaumi gitu. Cukup kitab tentang puasa, tapi Imam Ghazali pengen beda, kitab Asroris Shaumi, rahasia-rahasia puasa. Jadi dengan ini Imam Ghazali seakan-akan ngomong, saya itu tahu sesuatu yang nggak kalian ketahui. Wah, jadi hebat ini Imam Ghazali. Dan sedikit cerita. Kenapa kok orang NU secara umum dan kita sekarang pakai Imam Ghazali? Karena begini, ketika Nabi Muhammad itu mau meninggal, konon ceritanya tanah itu menangis dan bilang kepada Nabi Muhammad, setelah engkau meninggal, tidak akan ada lagi Nabi yang menginjak-ninjakku. Karena selama Nabi Muhammad ada, tanah itu merasa bahagia karena sering diinjak oleh Nabi. Kemudian tanah itu kemudian curhat ketika Nabi Muhammad mau meninggal, setelah engkau nanti meninggal, tidak ada Nabi lagi yang bisa menginjak aku. Lalu kemudian Nabi Muhammad bersabda dengan sabda yang sangat fenomenal ya. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Tenang saja, tetap saja nanti kamu akan diinjak oleh nabi-nabi dalam tanda kutip. Karena ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Karena ulamaku, maksudnya ulama-ulama Islam, itu tingkatannya sama dengan tingkatan nabi-nabi Bani Israil. Nah, ketika Nabi Muhammad meninggal, dan ini ceritanya diceritakan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadili suatu ketika pernah sholat di Yerusalem, lalu ketika sholat diberikan mukasyafah. Jadi di mukasyafah itu seperti manusia melihat ke alam lain, ke dimensi lain, dimensi di mana ruh-ruh orang-orang soleh itu berada. Nah, di alam mukasyafah itu, di alam al-mulku wasyahadah itu, Syekh Abdul Hasan Asyadili sedang melihat Nabi Muhammad itu disidang oleh nabi-nabi Bani Israil, terutama Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa itu tidak terima kalau Nabi Muhammad bilang kalau ulama-ulama Islam itu kelasnya sama dengan nabi-nabi Bani Israil. Nah, akhirnya kemudian Nabi Musa nyidang Nabi Muhammad. Apakah Anda benar mengatakan kalau ulama-ulama Anda itu sama hebatnya dengan kita-kita ini, dengan nabi-nabi Bani Israil? Dengan enteng Nabi Muhammad menjawab, iya, saya bilang gitu. Lalu Nabi Musa itu minta bukti. Mana buktinya? Nah, ketika Nabi Musa minta bukti, Nabi Muhammad itu mendatangkan Imam Ghazali. Kalau kamu tidak percaya, silahkan kamu berdebat dengan ulama saya, Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dipanggil. Nah, lalu dipanggil, dikasih satu pertanyaan oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Mas Muka, siapa nama kamu? Imam Ghazali menjawab, nama saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Ash'ari Asy-Syafi'i. Nama saya adalah Al-Ghazali At-Tusi, asalnya dari Tus. Al-Ash'ari, mazhab akidah saya Ash'ari. Asy-Syafi'i, mazhab fikih saya adalah Syafi'i. Nabi Musa itu marah dengan jawabannya Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, ini orang di sini ada orang Jawa ya? Paham bahasa Jawa ya? Mas Aldi kayaknya nggak paham. Nabi Musa, ketika Imam Ghazali jawab seperti itu, Nabi Musa itu bilang begini ke Imam Ghazali, kowe ke kakan cangkem. Kowe kakan cangkem itu kebanyakan ngomong. Karena kata Nabi Musa, saya itu cuma bertanya siapa nama kamu. Saya nggak bertanya kamu asal dari mana, mazhab fikih kamu apa, mazhab akidah kamu apa. Saya nggak bertanya seperti itu. Saya cuma nanya kamu siapa. Kenapa kamu jawab dengan saya berasal dari Tus, agama saya Islam, fikih saya Syafi'i, mazhab akidah saya Asy'ari. Nah, ketika Nabi Musa menjawab seperti itu, dibalikin oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, saya masih mending. Saya keakian cangkem sama Anda, sama makhluk. Lah Anda, seorang Nabi keakian cangkem sama Tuhan. Ketika Allah ditanya, ketika Allah bertanya kepada Anda, wa matil kabiyaminika ya Musa. Itu apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku, aku gunakan untuk gembala kambing, aku gunakan untuk berlindung, aku gunakan untuk lain-lain. Allah cuma bertanya kepada Anda itu apa? Seharusnya Anda cukup menjawab itu tongkat. Tetapi Anda menjawab fungsi-fungsinya. Jadi kalau saya anggap kebanyakan omong, Anda juga lebih kebanyakan ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan jawaban seperti itu konon ya. Nabi Musa itu akhirnya menerima klaimnya dari Muhammad bahwa ulama-ulamanya Islam itu selevel dengan nabi-nabi Bani Israil. Nah, jadi karena itu kemudian orang-orang NU itu sangat cinta dengan Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali lah yang berhasil membuktikan omongan Nabi Muhammad di depan Nabi Musa bahwa ulama orang Islam itu sederajat, setingkat dengan nabi-nabi Bani Israil. Nah, jadi dengan membaca kitabnya Imam Ghazali, ya, meskipun ya mau paham mau nggak paham ya itu urusan belakangan lah ya. Tapi dengan membaca karya Imam Ghazali ya mudah-mudahan nanti ketika di akhirat kita ketemu Nabi Musa kita bisa pede lah. Wah, ini ternyata selevel dengan kita ini. Kita kan Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama. Jadi nggak sembarangan ulama. Kita Nahdlatul Ulama. Ulama yang sudah bangkit. Kalau ulama-ulama biasa aja selevel dengan Nabi-Nabi Bani Israil, apalagi ulama yang sudah bangkit kan. Jadi tenang saja. Nanti kita pede lah ketemu Nabi Musa. Nah, kita mulai. Itu intermezzo aja lah. Kita mulai dengan Imam Ghazali itu membagi kitab puasa itu 4 bagian. Yang pertama muqaddimah. Di muqaddimah ini membahas tentang puasa menurut Imam Ghazali. Jadi puasa itu apa hakikatnya. Lalu yang kedua ada fasal tentang al-wajibat was sunan al-zahirah. Kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah puasa, tapi sunnah-sunnah yang zahirah. Sunnah-sunnah yang semua orang tahu, seperti sholat tarawih, seperti menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan sebagainya. Lalu ada fasal kedua yaitu asrarus shaumi wa syurutihi. Asrarus shaumi wa syurutuhu al-batinah. Jadi rahasia puasa dan syarat-syarat batin dari puasa. Lalu kemudian di fasal ketiga ada tatawu bisyam. Nah, nanti kita di sini hanya akan ke 2 bagian, yaitu ke bagian muqaddimah sedikit dan ke bagian asrarus shaumi wa syurutuhu al-batinah. Jadi itu adalah amaliyah puasa yang harus kita lakukan versi Imam Ghazali. Jadi kita akan 2 hal itu. Tapi ini kira-kira waktunya berapa menit, Mas Ali? Mbak siapa? Sampai jam berapa ini? Biasa kira-kira. Sampai jam 5. Ya. Sampai jam 5 ya? Iya. Oke, siap. Sambil nunggu buka kita ditemenin Mas Ani kan enak. Wah. Males banget nemenin Mas Ali, saya udah punya istri. Mending nemenin istri saya. Betul.
Nah, yang pertama di dalam mukaddimah, di sini saya hanya akan beberapa saja. Ada beberapa hal yang apa itu hakikat puasa menurut Imam Ghazali. Jadi yang pertama itu menurut Imam Ghazali, puasa itu adalah seperempat dari iman kita. Nah, itu dikatakan oleh Imam Ghazali, amma ba'du fa inna shauma rub'ul iman. Bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfu sabri. Jadi puasa itu seperempat dari iman. Karena menurut Imam Ghazali, Nabi Muhammad pernah mengatakan as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu adalah setengah sabar, setengah kesabaran itu ada di dalam puasa. Kemudian wa bi muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Sedangkan di kesempatan lain Nabi Muhammad mengatakan kesabaran itu adalah setengah dari iman. Ini berarti kan Imam Ghazali menggunakan hitung-hitungan matematika. Kalau seandainya setengah dari keimanan itu adalah sabar, dan setengah dari kesabaran itu adalah puasa, itu artinya kesimpulannya puasa itu adalah setengah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dikuatkan penjelasan ini dengan penjelasan-penjelasan yang selanjutnya. Nah, yang kedua, langsung aja yang kedua. Jadi kita pernah mendengar bahwa pernah mendengar dari banyak mubalik lah, bahwa puasa itu wa ana ajzi bihi. Allah ada kata-kata seperti itu. Jadi semua kebaikan itu bi asyri amsalihah. Semua kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat ila sab'imi'ah, sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena puasa itu fa innali wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus. Jadi puasa itu hanya untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya sendiri. Nah, jadi kenapa kok puasa ini repot-repot Allah yang memberikan ganjaran? Nanti kita akan bahas di alasan ketiga. Tapi alasan yang kedua yang tidak kalah penting ya. Kita tahu semua bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah, kita tahu malaikat-malaikat itu sedikit protes ya, dalam tanda kutip, sedikit protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadikan manusia yang berpotensi merusak kok jadi khalifah? Kenapa tidak menjadikan kami yang kami setiap harinya zikir untuk menjadi khalifah? Lalu Allah jawab dengan a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Nah, jadi salah satu hikmah dari berpuasa, Allah itu dengan kita berpuasa, Allah itu bisa meledek malaikat, dalam tanda kutip ya. Jadi dengan kita berpuasa, Allah itu meledek malaikat. Nah, dan ini diterangkan oleh Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, waqad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rutbatil mubahah. Jadi Nabi Muhammad sudah menggabungkan rutbatil mubahah, derajat mubahah, derajat ledekan. Ledekan dalam arti untuk pembuktian ya. Ledekan untuk menunjukkan pembuktian baina zuhdi fid dunya wa baina shaumi, antara zuhud dan berpuasa. Jadi Allah itu meledek malaikat itu dan memenangkan manusia dengan dua hal. Di dalam konteks ini ya, sebenarnya ada banyak hal lagi. Dengan dua hal, yaitu zuhud dan puasa. Faqal innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabil abid fayaqulu ayyuhasyab at-tarik syahwatahu li ajli al-mubzil syababahu li anta indi kaba'di malaikat. Jadi Allah menjelaskan bahwa ketika seorang itu memutuskan untuk zuhud itu ya meninggalkan dunia, tapi kayaknya di sini kita nggak ada yang bisa ya, jadi ya sudah lah, nggak usah, karena nggak ada yang bisa. Mau apa kok dunia enak kok ditinggalin. Tapi kita pakai pendapatnya Ibnu Abbas saja lah. Kata Ibnu Abbas itu zuhud itu di hati. Kalau meskipun kita pakai mercy tapi hatinya zuhud ya tetap zuhud, itu pendapatnya Ibnu Abbas. Dan itu saya yakin disukai oleh Mas Aldi itu ya. Karena kalau zuhudnya versi Imam Ghazali itu ya, jangan harus jauh dari kerumunan, waduh itu nggak ada yang bisa. Nah, jadi Allah itu memamerkan kualitas manusia kepada malaikat itu dengan dua hal. Salah satunya dengan dua hal. Yang pertama dengan zuhud, nah yang kedua itu dengan berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi shaim yaqulu azza wajalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengomentari orang yang berpuasa di depan para malaikatnya dengan kata-kata ungzuru ya malaikati. Lihatlah wahai para malaikatku, ila abdi, kepada hambaku, taraka syahwatahu waladzatahu. Dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan kenikmatannya, wa ta'amahu wa syarabahu, dan meninggalkan makanannya juga meninggalkan minumannya, min ajli, untuk. Jadi seakan-akan Allah itu meledek seperti ini kepada malaikat. Kalian beribadah wajar karena aku hanya berikan kalian
akal saja, tidak diberikan syahwat. Tapi lihat itu manusia, sudah saya berikan syahwat, tapi meskipun seperti itu mereka rela meninggalkan syahwatnya hanya untuk beribadah. Nah, jadi dengan cara seperti ini Allah tuh meledek malaikat. Makanya kamu jangan songong dalam tanda kutip lah ya. Makanya kalian jangan songong. Dulu itu saya ingin menjadikan manusia sebagai khalifah itu ada alasannya. Alasannya karena memang manusia itu adalah makhluk yang paling kuat. Dikasih syahwat saja bisa untuk meninggalkannya. Sedangkan kalian kalau dikasih syahwat belum tentu bisa meninggalkannya. Nah, jadi itu hakikat puasa atau salah satu rahasia puasa menurut Imam Ghazali. Dengan kita berpuasa itu menjadi tambahan alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada malaikat bahwa pilihannya menjadikan manusia sebagai khalifah itu sudah tepat. Bahwa pilihannya menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi itu tidak salah. Itu jadi salah satu rahasia puasa. Nah, lalu rahasia selanjutnya. Ini saya ringkas saja yang ketiga ya. Rahasia ringkas begini. Di dalam hadis-hadis dijelaskan bahwa orang yang berpuasa itu pahalanya dicatat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah repot-repot mencatat pahala orang berpuasa? Tidak menyerahkannya kepada para malaikat. Karena malaikat itu hanya bisa mencatat perkara amal-amal yang ditunjukkan. Ini kejelasannya Imam Ghazali ya. Dan penjelasannya di dalam kitab Idhaf, syarahnya Ihya Ulumuddin. Jadi malaikat itu hanya bisa mencatat perkara-perkara yang benar-benar jelas. Tapi puasa itu tidak jelas. Puasa itu adalah rahasia antara manusia dengan Tuhannya. Karena puasa itu beda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain seperti sholat, ada gerakan-gerakan yang ditunjukkan. Ada potensi untuk menunjukkan hal itu kepada yang lainnya. Karena itu kemudian para malaikat bisa dengan mudah mencatatnya. Nah, tetapi puasa itu tidak ada gerakan-gerakannya. Kita hanya diam, menahan lapar. Karena itu sebenarnya saya tidak bisa membedakan Mas Aldi sedang puasa atau tidak saat ini. Tidak ada bedanya. Karena sama-sama suka senyum, nggak puasa juga senyum, puasa juga senyum. Kayaknya nggak puasa, ini kok kuat banget sebenarnya. Jadi nggak ada bedanya. Nah, malaikat juga sama gitu. Ketika melihat Mas Aldi tuh kok senyum-senyum, kok kayak nggak ada bedanya ini puasa atau enggak nih orang. Karena itu kemudian Allah tuh bilang gini, sudah. Serahkan urusan puasanya dia kepada saya. Gitu. Kalian tidak bisa mencatatnya dengan utuh. Biarkan itu semua saya mencatat. Jadi itu kenapa kok repot-repot Allah wa ana ajzi bihi. Dan puasa itu biar aku yang berikan pahalanya langsung. Karena malaikat tidak mampu untuk mencatat besarnya pahala orang berpuasa. Hanya Allah lah yang bisa menilai besarnya orang yang berpuasa. Nah, jadi itu beberapa perspektif puasa menurut Imam Ghazali. Ya. Jadi, dan yang paling penting adalah dengan berpuasa, kita sudah menunjukkan kepada para malaikat bahwa Allah tidak salah memilih kita untuk menjadi khalifah-khalifah di unusia. Kira-kira seperti itu lah ya. Nah, orang nggak anu lah, nggak heran lah jadi ketua Justitia ya. Puasanya kentang lah, gitu kan nanti Allah tuh di depan malaikat tuh kayak gitu. Nah, kemudian itu oke, sampai sini kira-kira mau ada diskusi dulu apa lanjut terserah. Lanjut, Mak. Lanjut aja. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tingkatan-tingkatan berpuasa seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa tingkatan puasa dalam pandangan Imam Ghazali ada 3 ya. Ada puasa umum, puasa orang biasa. Ada puasa khusus, puasanya orang tertentu, dan ada puasa khususil khusus. Puasa orang yang lebih tertentu lagi, lebih khusus lagi. Nah, kalau puasa orang biasa itu yang diatur di fikih. Yang membatalkan itu dengan makan, memasukkan hal-hal ke rongga tubuh ya, ke lewat mulut dan sebagainya, lubang 5 itu. Atau dengan cara berjima. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tetapi menurut Imam Ghazali ada puasa yang lebih tinggi dari itu, yaitu puasa khususil khusus. Puasa orang yang khusus. Nah, puasa orang khusus itu, dia tidak hanya harus menjaga syahwat 2, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, tetapi dia harus menjaga seluruh anggota tubuhnya agar tidak berbuat dosa. Dan apakah itu sulit? Ternyata menurut Imam Ghazali tidak sulit. Nanti kita akan mencoba untuk mengamalkannya ya, dan itu yang dimaksud dengan amalia-amalia puasa menurut Imam Ghazali. Nah, ada puasa jenis ketiga, yaitu puasanya orang yang khususil khusus. Puasanya orang yang lebih khusus lagi. Nah, puasa tingkat ini menurut Imam Ghazali adalah puasanya para nabi dan puasanya para wali dan juga puasanya para ulama-ulama sholih. Nah, puasa jenis ketiga ini khusus itu akan batal jika 1 detik saja kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini ya kita tidak usah memaksanya lah. Kita ya cukup dengan puasa jenis pertama sudah cukup. Tapi ada baiknya kita latihan untuk naik ke tingkat selanjutnya, yaitu puasa khusus. Nah, bagaimana caranya kita untuk naik ke tingkat selanjutnya? Bagaimana caranya kita agar puasa kita bisa masuk ke dalam kelompok puasa khusus, puasa orang-orang yang khusus? Maka ada amalia puasa, ada perbuatan-perbuatan di dalam puasa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali agar puasa kita bisa naik tingkat yang awalnya puasa umum menjadi puasa khusus. Nah, inilah inti pembicaraan kita ya, yaitu amalia puasa ala Imam Ghazali. Nah, jadi di sini saya ada 6 amalia yang saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi amalia puasa menurut Imam Ghazali. Nah, di sini Imam Ghazali kemudian membukanya dengan begini, wa amma shaumul khusus wa huwa shaumus sholihin. Jadi puasa khusus itu adalah puasanya orang-orang soleh. Jadi dalam perspektif Imam Ghazali, kalau puasa hanya baru puasa saja, baru menahan diri dari lapar, haus, tidak berhubungan badan dan sebagainya, itu belum puasanya orang soleh. Nah, agar kita bisa naik tingkat dari puasa biasa kepada puasa orang soleh, maka ada hal-hal yang perlu kita jalankan. Ada amalia-amalia khusus yang penting untuk kita laksanakan. Nah, dan ini dilaksanakannya nggak harus sekarang ya karena masih muda, ya masih pengen PS-an ya nggak apa-apa. Nanti aja, ini sebagai pengetahuan. Nanti kira-kira kalau sudah, wah saya pengen naik tingkat puasanya baru dikerjakan. Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Ini hanya sebagai pengetahuan saja nggak apa-apa. Karena untuk latihan saja di masa mendatang. Nah, apa saja amalia-amaliahnya? Yang pertama adalah menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Nah, Imam Ghazali kemudian berkata seperti ini. Al-awwal ghaddul basar. Jadi amalia pertama yang perlu dilakukan agar puasa kita naik tingkatan adalah ghaddul basar. Menundukkan mata, menundukkan pandangan. Waqafuhu anil ittisa'in nazar ila kulli ma yagum wa yukrah. Dan menjaga mata kita agar tidak jelalatan lah, agar tidak memandang hal-hal yang zam, hal-hal yang tercela dan hal-hal yang dimakruhkan. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah. Dan menjaga mata kita dari sesuatu yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya yang amalia yang pertama itu adalah amalia menjaga mata. Amalia menjaga mata. Pandangan atau memanage pandangan itu tidak selalu bermakna berat, tetapi juga bisa bermakna ringan. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan kita emosi tidak usah dilihat. Kayak contohnya orang mahasiswa kalau di akhir bulan itu emosi kalau ngelihat dompetnya, ya sudah, nggak usah lihat dompet di akhir bulan. Itu tidak melihat dompet di akhir bulan itu sama dengan menjalankan amalia puasanya orang soleh menurut Imam Ghazali. Jadi amalia yang pertama adalah menjaga pandangan, dan ini bermakna sangat luas ya. Tidak mesti dengan bermakna kita tidak boleh melihat cewek, tidak boleh melihat film dan sebagainya. Tidak mesti bermakna seperti itu. Tapi kita cari hal-hal yang sekiranya membuat hati kita adem. Ya tidak melihat isi dompet. Nah, jadi menjaga pandangan itu bermakna sangat luas. Karena itu kemudian Imam Ghazali memulainya dengan menjaga pandangan. Jadi yang pertama itu latihan menjaga pandangan dulu. Jadi itu amalia yang pertama. Amalia bulan puasa menurut Imam Ghazali. Nah, lalu ada amalia yang kedua. Ada amalia yang kedua, ini saya salah tulis ya. Sebenarnya menjaga omongan, menjaga lisan. Nah, itu menjaga lisan. Jadi amalia yang kedua yang perlu dijalankan adalah menjaga lisan. Asani hifdzul lisan, menjaga lisan kita anil hadzayan. Hadzayan ini seperti apa hadzayan? Mengigau ya. Maksudnya mengigau itu berkata yang tidak jelas, tidak ada buktinya. Anil hadzayan wal kadzib wal ghibah. Nah, dan di dalam wan namimah, dan juga mengadu domba, wal fahsyi wal jafa wal khusumah, dan juga menahan diri dari permusuhan, wal miro, dan dari perdebatan yang tidak jelas, wa ilzamuhu as-sukuta, dan mencoba memaksa lisan kita untuk diam selama bulan puasa, wa syughluhu bi dzikrillah subhanahu wa tilawatil Qur'an fa hadza shaumul lisan, dan mencoba menyibukkan lidah kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah itu tidak mesti harus dengan subhanallah, la ilah, tidak seperti itu. Tapi mengingat nikmat Allah. Jadi kita ingat, wah saya itu diberikan nikmat oleh Allah untuk kuliah di Unusia. Kemudian dengan itu kita bersyukur. Itu termasuk nikmat. Kalau ada orang yang main PS menang, ya harus mensyukuri juga. Alhamdulillah saya diberikan kemahiran oleh Allah untuk mahir dalam bermain PS. Akhirnya saya bisa menang, dan karena menang hati saya bisa senang. Itu juga perlu disyukuri, perlu dizikiri.
Nah, karena itu kemudian berzikir kepada Allah itu maknanya sangat luas. Nah, ketika kita bisa mengerjakan itu semua, maka sesungguhnya kita sudah mengerjakan amaliyah puasa yang kedua, yang mana amaliyah itu merupakan amaliyahnya puasa orang-orang soleh, yaitu menjaga lisan kita. Nah, jadi menjaga lisan itu fungsinya sangat banyak dan cakupannya sangat banyak. Tidak mesti hanya dengan diam, tidak mesti hanya dengan tidak berkata-kata, tetapi yang dimaksud dengan menjaga lisan itu adalah juga dengan menyibukkan lisan kita dengan mengingat-ingat nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Nah, lalu yang ketiga adalah menjaga pendengaran. Nah, yang ketiga adalah menjaga pendengaran. Amaliyah yang ketiga dalam pandangan Imam Ghazali adalah menjaga pendengaran. Nah, asalis kafus sam'i anil isgha ila kulli makruhin. Yang ketiga adalah kafus sam'i, menahan telinga anil isgha, dari mendengarkan sesuatu, ila kulli makruhin, dari mendengarkan sesuatu yang tercela, sesuatu yang jelek. Li'anna kullama hurrima qawluhu. Nah, kemudian ini ada kaidah yang sangat bagus ya, dalam kaidah yang dari Imam Ghazali. Sesungguhnya atau pada hakikatnya apa saja sesuatu yang boleh didengar dan apa saja sesuatu yang tidak boleh didengar. Nah, Imam Ghazali memberikan kaidah kulli makruhin li'anna kullama hurrima qawluhu. Sesuatu yang diharamkan mengucapkannya, hurrima al-isgha'u ilaihi, juga diharamkan untuk mendengarkannya. Jadi itu bobit atau kaidah dalam mendengarkan sesuatu. Apa saja yang boleh didengarkan, apa saja yang tidak boleh didengarkan, itu sama saja dengan apa saja yang boleh diucapkan dan apa saja yang tidak boleh diucapkan. Sesuatu yang baik diucapkan berarti baik juga didengarkan. Sesuatu yang tidak baik diucapkan berarti tidak baik juga didengarkan. Nah, walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami' wa aklas suhti. Karena itu dalam Al-Qur'an menurut Imam Ghazali, Allah itu menyamakan kedudukan orang yang mendengarkan perkataan yang jelek, wa aklas suhti, dan juga menyamakannya dengan orang yang memakan hal-hal yang haram. Jadi kedudukannya orang yang mendengarkan sesuatu yang tidak baik dengan memakan sesuatu yang haram itu sama di sisi Allah. Faqala ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Karena itu Allah menjelaskan samma'una lil kadhib, ciri-cirinya orang-orang Bani Israil itu samma'una lil kadhib, mereka gemar mendengarkan perkataan bohong, akaluna lis-suhut, dan mereka gemar memakan makanan yang haram. Karena itu menurut Imam Ghazali, sesuatu yang tidak baik untuk diucapkan berarti tidak baik juga untuk didengarkan. Nah, jadi ini amaliyah yang ketiga menurut Imam Ghazali. Amaliyah yang ketiga adalah menjaga pendengaran kita. Usahakan kita mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja. Ya, salah satunya apa ya? Salah satunya dengan mendengarkan pengajian-pengajian atau diskusi-diskusi dari Justitia. Jadi dengan kita diskusi seperti ini, pada hakikatnya kita sudah menjalankan amaliyah yang ketiga menurut Imam Ghazali, yaitu amaliyah menjaga pendengaran. Karena menjaga pendengaran itu bisa dengan hanya mendengarkan sesuatu yang baik-baik dan yang bermanfaat bagi kita. Nah, lalu selanjutnya, apa amaliyah yang keempat? Amaliyah yang keempat, dan ini amaliyah yang menurut saya ciri khas dari Imam Ghazali ya. Amaliyah yang keempat itu adalah berhati-hati ketika berbuka. Berhati-hati ketika berbuka puasa. Imam Ghazali mengatakan ar-rabi' kaffu baqiyatil jawarih anil atham. Yang keempat adalah menjaga semua anggota badan, sisa-sisa anggota badan kita dari dosa-dosa. Minal yad warijil anil makari wa kafil batni. Dan juga menjaga perut kita anis syubhat, dari barang-barang yang syubhat, dari barang-barang yang tidak jelas apakah itu halal apa haram. Kapan itu? Waktal iftar, ketika berbuka. Jadi ketika berbuka kita harus pilih-pilih. Jadi amaliyah selanjutnya, ketika kita berbuka kita harus milih-milih makanan. Jangan sampai memilih makanan yang menyebabkan madharat. Jangan sampai memilih makanan yang tidak jelas apakah makanan itu halal atau haram. Nah, tetapi yang paling menarik lagi, Imam Ghazali itu menjelaskan seperti ini. Makanan yang halal itu sama seperti obat, kata Imam Ghazali. Makanan yang halal itu sama seperti obat. Makanan yang haram itu sama seperti racun. Ada orang minum racun, ada orang makan racun, itu goblok, kata Imam Ghazali. Tetapi kalau kita makan obat atau minum obat terlalu banyak, akan keracunan juga. Gitu ya. Jadi makanan yang halal itu obat, makanan yang haram adalah racun. Meminum racun itu goblok, kata Imam Ghazali. Tetapi meminum obat terlalu banyak akan keracunan juga.
Karena itu ketika kita berbuka puasa, meskipun makanan itu halal, jangan terlalu banyak makannya. Karena ketika kita terlalu banyak makan makanan yang halal, itu sama saja dengan kita terlalu banyak mengkonsumsi obat, nanti akan keracunan juga. Nah, jadi itu amaliyah yang keempat menurut Imam Ghazali. Dan saya yakin amaliyah ini adalah amaliyah yang paling sulit bagi kita semua. Karena, masa buka puasa makan nggak kenyang, sulit. Makanya itu kemudian tadi kita mulai dengan ini. Yang pertama sebatas pengetahuan, kalau mau dilaksanakan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ya saya juga yang keempat ini belum lah, nanti aja lah lakuinnya kalau udah kalau udah agak tua baru dilakuin. Ini sebagai pengetahuan aja. Karena waduh, ada kolak, ada es campur semua, sikat semua lah, masa nggak dimakan. Kalau versinya Imam Ghazali ini nggak boleh karena itu sama dengan meminum obat terlalu banyak, nanti akan keracunan juga. Nah, lalu kita langsung ke amaliyah yang kelima ya. Sebenarnya amaliyah yang kelima ini masih ada hubungannya dengan amaliyah yang keempat, tapi ada tambahan. Nah, kata Imam Ghazali begini, amaliyah yang kelima, dan ini pukulan keras bagi sahabat-sahabat Jastitia sepertinya. Amaliyah yang kelima ini jangan terlalu kenyang berbuka, dan kita harus menikmati rasa lapar, kata Imam Ghazali. Waduh, repot itu. Bagaimana rasa lapar dinikmati? Kok rasa lapar dinikmati ya? Saya baca ini ya, karena ini agak menarik ya. Pemikiran Imam Ghazali yang agak menarik. Al-Khamis, yang kelima, amaliyah yang kelima, Allah yastakthir minat ta'am. Jangan terlalu banyak makan. Allah yastakthir minat ta'amil halal. Jangan terlalu banyak makan halal. Waqtal iftar ketika berpuasa. Nah, ukuran jangan terlalu banyak itu gimana? Ukuran tidak banyak itu gimana? Bihaitsu yamtali jawfuhu fima min bihaitsu yamtali jawfuhu fima min wi'ain. Enggak, bihaitsu yamtali jawfuhu. Titik. Nah, maksudnya jangan terlalu banyak makan itu, sekiranya makanan itu bisa mengisi secara full perut kita. Jadi kalau perut kita itu full tank, berarti itu kebanyakan makan. Kalau masih ada sisanya, berarti belum terlalu banyak makan. Jadi itu ukurannya menurut Imam Ghazali. Nah, karena kata Imam Ghazali ya, fama min wi'ain abghadu ilallahi azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Karena tidak ada yang lebih dibenci, tidak ada tempat kosong yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala selain perut seorang hamba yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Jadi perut manusia ketika dipenuhi dengan makanan yang halal saja itu dibenci oleh Allah. Loh, kenapa seperti itu? Ya karena tadi makanan yang halal itu diibaratkan dengan obat. Jangan terlalu banyak minum obat, nanti overdosis. Ini menurut pandangan Imam Ghazali. Bahkan kata Imam Ghazali ya, minal adab, salah satu adab orang berpuasa, Allah yukthir an-naum, jangan banyak tidur. Mas Aldi itu, Allah yukthir an-nauma, jangan terlalu banyak tidur. Bin nahar ketika siang hari. Kenapa? Nah, karena hatta yahis bil ju'. Karena biar kita itu bisa merasakan kelaparan, bisa menikmati kelaparan wala atas, dan bisa menikmati kehausan. Wayastash'ir du'fal quwa, dan juga kita bisa merasakan bagaimana lemahnya kekuatan kita. Nah, ketika itu semua terjadi, fayasfu inda dzalika qalbuhu. Maka ketika itu semua terjadi, hati kita itu bisa yasfu. Hati kita itu bisa menjadi lebih terang. Jadi ini versi Imam Ghazali. Jadi versi Imam Ghazali, amaliyah yang paling utama di bulan puasa itu yaitu merasakan kelaparan itu sendiri. Karena seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa dengan rasa lapar ini, dengan manusia lapar, itu Allah itu akan mempertontonkan itu ke halayak malaikat. Dan akan meledek malaikat dengan cara seperti itu. Jadi Allah tuh akan mengatakan seperti ini, manusia aku berikan syahwat untuk makan. Kalau nggak makan, mereka kelaparan. Tetapi meskipun begitu, karenaku, demi aku, mereka mau untuk menahan rasa lapar. Nah, karena kemudian itu satu-satunya cara kita untuk bertemu malaikat dan pede bahwa kita itu lebih mulia dari malaikat dengan menahan rasa lapar, maka menurut versi Imam Ghazali, jangan terlalu banyak tidur di siang hari. Karena dengan terlalu banyak tidur, kita tidak bisa menikmati rasa lapar. Nikmatilah rasa lapar itu. Nikmatilah rasa haus itu. Karena dengan menikmati lapar dan haus, hati kita akan menjadi bersih, kata Imam Ghazali. Tapi sekali lagi kita kembali ke kaidah yang utama, ini sebagai pengetahuan. Tidak harus dikerjakan saat ini. Karena ya repot, angel. Angel ini. Nah, lalu yang terakhir ya, amaliyah yang terakhir, dan ini amaliyah yang menurut saya puncak dari semuanya.
adalah puasa itu harus kita jadikan arena untuk menuju keseimbangan emosional. Jadi emosi kita harus diseimbangkan. Nah, keseimbangan emosi itu di dalam bahasa tasawuf disebut dengan keseimbangan antara khauf dan roja. Keseimbangan antara ketakutan kita kepada Allah dan pengharapan kita kepada Allah. Jadi jangan terlalu takut kepada Allah, tapi jangan terlalu mengharap juga. Karena dua-duanya ini memang agak repot. Kayak contohnya begini, orang yang terlalu takut kepada Allah, yang ada di dalam beragama keras. Karena sedikit-sedikit dia merasa itu tidak sah. Sedikit-sedikit orang lain itu ahli neraka. Ini kan yang repot. Wah, itu ahli neraka itu. Oh, milih gubernur nggak seiman, ahli neraka. Banyak sekali kan. Apalagi itu milih Jokowi, ahli neraka. Iya, itu karena salah satunya bersumber dari khauf. Ketakutan yang begitu tinggi. Itu tidak bagus buat emosi kita. Tetapi sebaliknya, pengharapan atau roja yang begitu tinggi pun tidak terlalu bagus. Karena, dan ini biasanya khas santri salaf ya. Ini khas santri salaf. Santri salaf itu kalau sholat cepat sekali. Kenapa? Tenang aja diterima. Itu roja yang terlalu tinggi. Itu ada bagusnya, ada tidak bagusnya sebenarnya. Nah, kalau di tempat saya itu, di pondok saya, itu mangga dan peteknya kiai itu selalu dicolong oleh santri. Jadi, santri-santri di pondok-pondok itu biasanya makanan-makanan kita dicolong, dicuri. Nah, sederhana saja pikirannya. Pikirannya santri ini begini, tenang saja. Kiai kan ikhlas. Kalau kita nyolong, pasti diikhlaskan. Dan itu dalam keikhlasannya kiai itu ada berkah. Jadi kalau kita menyolong kiai itu, sesungguhnya kita sedang menarik keberkahan kepada kita. Karena kalau kita nyolong kiai itu pasti ikhlas. Dan keikhlasannya menimbulkan berkah. Padahal, saya ini, kakak saya itu ya, kakak ipar saya, itu pernah nyolong pete. Pernah nyolong pete di pondok. Dengan ya seperti itu keyakinannya, wah ini kiai pasti ikhlas. Setelah itu kiai saya itu keluar ke asrama terus maki-maki, dalam tanda kutip, siapa ini yang nyolong pete saya? Saya sudah tungguin capek-capek berbulan-bulan ini. Saya mau ambil tapi belum terlalu matang. Ketika saya mau ambil pas matang kok sudah tidak ada. Nah, jadi sebenarnya rojaknya santri ini kebablasan. Karena dalam pikirannya, wah kiai pasti ikhlas. Tetapi kan kiai juga manusia. Tidak semua kiai ikhlas. Nah, dalam titik ini, maka perlu adanya keseimbangan antara pengharapan dan ketakutan. Perlu adanya keseimbangan antara roja dan khauf. Ya, dan inti dari beribadah itu menurut Imam Ghazali pada puncaknya kita harus merasakan ini. Kita harus melatih keseimbangan emosi kita. Nah, itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. As-sadis an yakuna qalbahu ba'dal iftar. Yang keenam dan yang terakhir, an yakuna qalbuhu ba'dal iftar. Hatinya dia, yakuna itu ada ya. Maksudnya hatinya dia itu ketika setelah iftar, setelah berbuka puasa, hati kita semua itu mu'allaqon muttariban bainal khaufi war roja. Harus selalu kita tempatkan hati kita, harus selalu kita letakkan hati kita di tengah-tengah, di antara khauf, di antara ketakutan, di antara pesimisme, warroja, dan di antara optimisme. Kenapa? Idh laisa yadri ayaqbal saumahu fahuwa minal muqarrabin au yurad alaihi au yarudda alaihi fahuwa minal mamqutin. Karena tidak ada yang tahu apakah puasa yang diterima dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, atau puasa yang ditolak dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kata Imam Ghazali, semua ibadah itu, ketika kita selesai mengerjakan semua ibadah, kita setelahnya itu harus meletakkan hati kita di antara dua hal ini. Di antara optimisme dan di antara pesimisme. Harus berada di tengah-tengah. Nah, inilah kemudian yang nanti banyak disorot oleh Imam Ghazali. Ya, kayak contohnya begini. Kayak contohnya banyak sekali orang-orang yang ketika beribadah, merasa orang yang tidak beribadah itu di bawah derajatnya dia. Nah, ini terjadi karena dia tidak meletakkan hatinya di antara roja dan khauf. Karena emosinya tidak seimbang. Karena ketika emosi dia seimbang, ketika ada keseimbangan emosional, maka yang terjadi setelah dia beribadah, dia tidak akan merendahkan yang lain yang tidak beribadah. Karena dia pun tidak tahu apakah ibadahnya akan diterima atau enggak. Di saat yang bersamaan, dia akan tidak terlalu takut. Ya karena dia sudah merasa beribadah. Nah, karena itu kemudian puncak dari amaliyah berpuasa adalah kita harus melatih emosi kita. Kita harus menuju keseimbangan emosional. Nah, dengan itu maka ibadah puasa kita akan sempurna. Dan keseimbangan antara khauf dan roja itu bisa kita tafsirkan secara luas. Keseimbangan antara positif dan negatif. Keseimbangan antara keseimbangan antara pesimisme dan keseimbangan antara positif dan sebagainya. Jadi jangan terlalu berharap, tetapi jangan terlalu takut juga. Dan ini harus kita terapkan dalam banyak hal. Ya contohnya, Mas Aldi mau melamar cewek Mas Aldi, itu harus seimbang emosinya. Harus seimbang. Kalau Mas Aldi terlalu takut, nggak akan ngelamar-ngelamar.
Tapi kalau Mas Aldi terlalu berani datang ke rumah mertua, terus petantang-petantang di sana, bisa nggak diterima juga. Nah, karena itu yang paling bagus adalah menjaga keseimbangan emosional. Jangan terlalu takut, harus berani. Tapi jangan terlalu petantang-petantang juga. Keberaniannya harus diimbangi dengan ilmu. Keberaniannya harus diimbangi dengan adab. Nah, itulah puncak dari latihan kita selama bulan Ramadan. Jadi latihan kita selama bulan Ramadan ini sebenarnya pada ujungnya adalah melatih keseimbangan emosional kita. Melatih khauf kita dan melatih roja kita agar kedua-duanya itu berjalan secara seimbang. Dan inilah kunci dari segalanya, kunci dari mendapatkan ilmu, kunci dari meraih kesuksesan adalah itu semua. Kalau kita melihat orang sukses itu pasti seperti itu. Pasti mereka punya perhitungan yang pas. Mereka tidak punya rasa takut. Mereka pasti memiliki keberanian, tapi keberaniannya bersumber dari perhitungan yang tepat. Nah, itu sebenarnya adalah keseimbangan antara khauf dan roja. Nah, silahkan dari 6 amaliyah versi Imam Ghazali ini, silahkan mana yang akan diterapkan terlebih dahulu, mana yang akan diterapkan nanti kalau udah tua. Tapi yang pasti saya yakin menjaga apa, jangan banyak tidur itu tidak bisa lah kalau saat ini ya. Menjaga tidak banyak tidur itu sulit loh. Atau jangan makan terlalu kenyang itu juga sulit lah. Karena itu mungkin yang bisa kita latih dan agak keren sedikit yang terakhir, menjaga keseimbangan emosional kita. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya, puasa dalam perspektif Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi awal kita sudah membahas beberapa sir atau beberapa rahasia-rahasia puasa, kenapa kok puasa itu Allah sampai repot-repot untuk membalasnya sendiri dan sebagainya. Lalu kemudian kita sudah mengenal amalia-amalia puasa, amalia-amalia selama Ramadan menurut Imam Ghazali. Jadi kalau saya bahas tarawih dan sebagainya, ya semuanya sama lah. Tetapi Imam Ghazali punya cara lain untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan selama bulan puasa. Dan yang paling penting tadi itu, yang keenam itu ya, yang sangat luar biasa, menjaga keseimbangan emosional antara al-khawfu dan roja. Demikian yang bisa saya sampaikan. In uridu al-islam wa taufiq illa billah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Abdullah Anik Nawawi, atau biasa dipanggil Gus Anik ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan dulu, ada waktu sedikit. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Mas Muhib. Atau Sri, nah Sri itu. Ayo, monggo. Ya, silahkan Sri Rahmayanti. Baru masuk ini, baru gabung, maaf. Ya. Udah pertemuan 2 kali ya? Ya, silahkan. Iya, nggak harus bertanya ya, mau curhat juga boleh. Iya. Yang penting jangan curhat nggak punya pulsa aja, sama-sama nggak punya pulsa. Yang curhat soal SPP ya. Iya. Ayo Sri. Gimana ya? Mas Sri buka catatan kayaknya. Iya. Ada catatan dulu. Ayo Sri. Wah, itu ada apa lewat? Ayo, Sri. Oke. Tadi masih di itu. Saya lumayan. Belum bayar, Di. Ya. Rumahnya 2 belum bayar. Iya. Waduh. Iya, tadi pertanyaannya gimana tadi? Kenapa ya? Olahraga nasional nanti. Wah, olahraga. Beda. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, silakan tadi ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hanya dari poin tadi ya.
ada sedikit curhat sih, gimana ya? Kan biasanya kalau kita habis berbuka puasa itu kan ya pasti merasakan kekenyangan dan otomatis ya kadang apa sih kalau mau ibadah itu agak sulit gitu. Maksudnya pribadi sendiri mau karena mungkin dari rasa kekenyangan tersebut itu. Terus yang saya mau tanyakan di sini gimana sih supaya kan salah satunya tadi kan udah dipaparkan dari udah azan di sini ya Allah. Nggak mungkin Mas udah. Di mana itu? Indonesia Tengah ya? Di Makassar. Oh, Makassar, pantesan Indonesia Tengah. Ya. Nggak apa-apa. Udah buka dulu. Tuh, kurang 2 menit. Ya. Terus yang mau saya tanyakan itu gimana sih supaya dari rasa, misalnya kan kita udah makan terus dari kan udah ngerasain kekenyangan. Habis itu kok kadang ibadah kita tuh kadang mau ibadah itu kayak molor-molor gitu loh. Paham nggak? Iya. Iya loh. Materi notulen. Paham nggak? Iya, paham. Saya paham kok. Nggak tahu sih, Kak. Masih disebut tadi suruh nanya, jadi nggak tahu mau nanya apa. Iya, saya paham. Nanti saya akan jawab, tapi jawabannya nggak tahu sesuai dengan isi hatinya atau enggak ya. Nanti saya jawab aja. Enggak, iya, enggak gini. Di fenomena yang disampaikan oleh Mbak Sri ini, itu fenomena yang dipotret oleh Imam Ghazali ya. Tadi saya nggak baca sampai selesai karena saya singkat saja. Saya hanya singkat saja. Tapi di kata-kata terakhir itu Imam Ghazali itu ada kata-kata begini. Hatta yakuffa alaihi tahajjuduhu wa auraduhu. Jadi kalau kita makan tidak terlalu kenyang, itu akan mudah bagi kita untuk sholat malam, untuk beribadah. Wa auraduhu, dan akan mudah bagi kita untuk melakukan wirid-wirid. Nah, jadi itu sebenarnya. Nah, cuma begini kan, kita kan ada kalau ini kan kita harus membaca pemikiran Imam Ghazali ini dari kacamata tasawuf ya, Dalam arti dari kacamata tasawuf kan memang fungsinya itu adalah ayya'budallah ka'annaka taro fa illam yakun yara fa innahu yara. Jadi agar kita lebih intens ketika beribadah. Itu kan kacamata tasawuf. Nah, tetapi yang menarik dari Islam itu punya banyak kacamata dalam melihat fenomena. Ada kacamata fikih, ada kacamata usul fikih, ada kacamata yang lain-lain. Nah, kalau dari kacamata fikih, ya tentu saja selama sampean Mbak Sri itu tidak makan yang haram, nggak apa-apa. Meskipun kekenyangan, nggak apa-apa. Kok saya nggak bisa sholat tarawih? Ya nggak apa-apa, sholat tarawih kan hanya sunnah. Itu kan kacamata fikih ya. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata fikih ya masih baik-baik saja. Tarawih cuma sunnah. Tarawih pun nggak harus dilaksanakan ketika adzan berkumandang. Tarawih itu boleh dilaksanakan nanti. Yang penting sebelum fajar. Nah, cuman begini, bagaimana langkahnya supaya kita bisa melakukan amaliyah ini? Ya? Bagaimana langkahnya? Nah, Imam Ghazali itu di dalam bab yang lainnya itu punya teori diet. Ya. Imam Ghazali itu punya teori diet. Jadi tips diet ala Imam Ghazali ini ada. Jadi Imam Ghazali itu punya teori begini. Kalau Anda biasa makan satu piring, itu satu piring itu dibagi 1/16. Kalau awalnya dibagi 1/8 sepiring itu. 1/8, berarti 1/4 dibagi 2 lagi kan. Kalau masih nggak bisa dibagi 1/16. Nah, setiap hari Anda kurangi 1/16 makanan Anda. Jadi kalau biasanya saya satu piring full, dikurangi 1/16 hari ini. Besok dikurangi lagi 1/16. Jadi dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi itu cara Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali memberikan cara bagaimana caranya kita melatih diri biar kita bisa membiasakan makan tidak terlalu kenyang. Ya kalau Anda sudah terbiasa makan kenyang satu piring full, ya caranya seperti itu. Setiap hari dilatih dengan cara dikurangi porsinya 1/16 saja. 1/16 kan sedikit sekali, mungkin hanya 1 sendok atau 2 sendok kan 1/16. Tapi kalau 1/16-nya Mas Aldi 1 centong, saya yakin ya. Jadi itu ya. Jadi ya ini jawaban, tapi sekali lagi jawabannya tidak apakah sesuai dengan pertanyaannya atau enggak, saya nggak tahu karena tadi hanya menangkap poin-poin intinya saja.
Jadi kalau seandainya bisa dilihat dari dua kacamata, secara kacamata fikih tenang sajalah ibadah kita masih diterima. Tapi kalau kita mau ingin naik tingkatan, menurut Imam Ghazali ingin naik tingkatan kepuasan orang soleh, tidak ada salahnya kita mencoba melatih diri untuk diet dalam arti mengurangi makan. Dan Imam Ghazali sudah memberikan tips diet ya oleh Imam Ghazali. Jadi setiap makan dikurangi 1/16 porsi. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Baik. Bagaimana Sri? Oh iya. Baik, mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya Sri. Ya, minggu depan. Iya. Baik, mungkin karena urgensi waktu, kita juga udah jam 5 lewat nih. Terpaksa harus mengakhiri pengajian kita sore hari ini. Terima kasih kepada Gus Anik. Terima kasih seluruh anggota diskusi sore ini, ngaji daring. Juga seluruh Justir yang nonton langsung live streaming di FB dan juga IG. Terima kasih. Semoga ngaji daring sore hari ini bisa bermanfaat. Tadi udah kita tahu ya bahwa amalan-amalan puasa itu salah satunya ada menjaga pandangan, menjaga omongan, menjaga pendengaran, kemudian dan lain-lainnya. Semoga kita bisa belajar dari apa yang sudah disebutkan tadi, sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit, bisa menjadi banyak. Baik, jangan lupa terus ikutin sosial media Justisia Indonesia juga. Subscribe bagi yang belum subscribe YouTube-nya Justisia Indonesia karena di sana juga banyak video-video yang bermanfaat, informasi yang bermanfaat terutama tentang hukum. Juga sosial media seperti Instagram di Justisia Indonesia, Facebook di Justisia Indonesia dan juga Twitter di Justisia Indonesia 3. Jangan lupa diikutin. Oke, makasih. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Terima kasih, saya Iski dari Justisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sanik. Sampai ketemu lagi. Ya, abis ini jangan ngemil ya abis ini. Enggak. Nanti kopi. Oke, ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.